Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dengan saya Muhammad Zaka Fahimi. Saya adalah pengurus pimpinan anak cabang Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama Kecamatan Mojo dalam podcast PAC Ibnu IPPNU Kecamatan Mojo. Oke, pada kesempatan kali ini saya ditemani dengan rekan saya yaitu rekan Sodik. Oke. Rekan Sodik ini adalah Ketua PAC Ibnu Kecamatan Mojo periode 2021-2023. Oke, rekan Sodik, gimana kabarnya pada hari ini? Alhamdulillah, terima kasih rekan Zaka. Kabarnya pada sore hari ini sangatlah luar biasa. Tetap semangat ya, terus berorganisasi dan berproses. Alhamdulillah. Oke, rekan Sodik ini diberi nama lengkap Muhammad Ali Ja'far Sodik ya? Benar? Iya benar. Mungkin rekan dan rekanita pemirsa ingin mengenal lebih jauh tentang rekan Sodik ini. Rekan Sodik ini tinggal di mana? Ya, rekan dan rekanita. Terima kasih rekan Zaka ya. Saya berdomisili di Desa Ngadi, Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri ya. Saya istilahnya kalau Kediri itu bagian paling selatan ya. Selatan tur bagian barat sekali ya, perbatasan Kediri dengan Tulungagung. Perbatasan. Iya, perbatasan. Ujung Mojo, ujung Kediri. Iya, ujung Mojo dan ujung Kediri. Oke, rekan Sodik ini pertama kali mengenal Ibnu itu dari tahun berapa? Ya, untuk saya mulai kenal di Ibnu IPPNU itu kenalnya tahun 2015 yang dimana saya itu masih MA ya, MA-nya di MA Sunan Kalijogo. Dan ketepatan saat itu ya memang istilahnya saya ingin berproses, berorganisasi seperti itu. Sebelum tahun 2015 itu sudah pernah dengar istilah Ibnu atau belum? Kalau pendengar tuh ya pernah, tapi justru malah di jenjang madrasah ibtidaiyah saya itu malah cenderung kepada Ansor malahan ya. Jadi bahkan kelas 3 itu sudah hafal Mars Ansornya daripada luar biasa. PPNU. Jadi dari kelas 3 MI ya sudah mengenal salah satu banom Nahdlatul Ulama yaitu Ansor ya. Iya. Kemudian tahun 2015 mulai mengenal Ibnu. Ya, jadi tahun 2015 itu sudah mulai ikut Magesta atau gimana? Ya, mulai 2015 itu saya sudah ingin istilahnya kemarin tuh ada juga pendidikan Magesta, akhirnya saya juga ikut. Kemudian saya lanjut lagi 2017 kalau nggak salah ya. 2017 itu saya lakmut, kemudian saya juga ikut di Klatama, kemudian 2020 ada kegiatan pengkaderan yaitu Latin-Latpel yang ada di Papar. Ya alhamdulillah dengan berproses banyaknya sekali pengkaderisasi yang saya ikuti ini, alhamdulillah ya saya terasa itu baru sekarang ya. Sekarang itu istilahnya feedback yang saya alami ini ya, itu sangatlah luar biasa. Ya bahkan itu sangat penting ketika nanti kalau sudah berada di jenjang perguruan tinggi khususnya kita mengambil jurusan yang namanya jurusan pendidikan. Itu sangat berguna sekali ya, seperti itu ya. Jadi dalam berorganisasi Ibnu IPPNU ini ya memang sangat berguna itu. Jadi terasa ya bedanya ikut Ibnu atau dengan yang tidak ikut ya? Iya, terasa sekali. Perbedaannya sangat jauh kalau saya lihat dari lingkungan-lingkungan yang lain. Ya, seperti itu. Tadi rekan Sodik ini menyebutkan telah mengikuti beberapa pengkaderan dari Magesta, Lakmut, kemudian Latin ya? Latin. Di Klatama, Latin. Di Klatama juga. Di Klatama tahun berapa? Di Klatama 2017. 2017 ikut di Klatama, kemudian tahun 2020 ikut Latin. Luar biasa sekali. Oh iya, menurut informasi ini rekan Sodik pernah ikut ajang duta yang diselenggarakan oleh PC Ibnu IPPNU Kabupaten Kediri. Gimana, bisa sharing-sharing dong untuk rekan dan rekanita? Iya, saat itu 2000 kalau nggak salah masih MA kelas 12 atau 11 itu ya. Saya didelegasikan dari PAC Mojo dengan saya sendiri sebagai Ibnu, kemudian IPPNU adalah rekanita Mimah dari Granding.
Nah, pada saat itu 2017 itu ya saya memang sebuah awal sekali ketika menjadi seorang duta seperti apa ya. Saya ikuti karantinanya, saya ikut berproses, nggak tahu nanti jadinya apa, nggak tahu, pokoknya saya ikut ya seperti itu. Bahkan kemarin itu kalau nggak salah saat seleksi itu saya dan teman saya yang ikut dari MA Sunan Kalijogo itu rekan Faizin ya, saya berangkat ke cabang ya, saya ikuti tes, ada esai yang saya kerjakan esai. Nah, berhubungan itu sudah malam, itu juga saya tidur di sana. Setelah di sana niat saya mau jalan-jalan ke Gumul. Ternyata apa? Ternyata setelah melakukan perjalanan sampai perbatasan Ngasem dengan kota, tempatnya di Yonip ya, kalau nggak salah di Yonip. Nah, itu saya perjalanan naik motor Supra ya, nggak tahu bledos ya. Bledos ternyata apa? Bannya dalam itu langsung jadi 2. Jadi truk gitu ya. Ban dalam motor ya. Ban dalam motor. Nggak tahu kan, padahal bannya yang luar itu tidak ada apapun ya, tidak apa-apa, tapi bannya yang dalam itu loh kok bisa jerak gitu ya. Seperti itulah. Saya juga kaget. Loh, kok bisa gitu. Akhirnya gak jadi jalan ke Gumul, saya tempelkan, ganti ban lah istilahnya, ganti ban akhirnya pulang. Gak jadi ke Gumul akhirnya. Ya masa-masa labil lah, MA masih kelas 12, yang istilahnya saya keliling ke Kediri ya, baru pertama itu ke kantor cabang saat itu. Jadi begitu berat liku-likunya pada seleksi ya? Ya lumayan lah, tapi kesannya tuh luar biasa. Buat cerita-cerita pun juga bisa. Iya. Jadi terbayar sudah dengan susahnya waktu seleksi, cobaan-cobaan yang dialami, mampu masuk ke grand final. Ya, alhamdulillah. Kemarin sempat juga masuk sampai grand final. Saya juga di istilahnya karantina, ya pelatihan yang diadakan di tempatnya di kantor PC. Kemudian pindah lagi juga saat grand final itu di kantor DPC kalau nggak salah. Ya, kantor DPC tempatnya di Katang. Jadi utaranya pengadilan itu. Untuk rekan Sodik sendiri ini apa sih yang sangat dirasakan setelah mengikuti IPNU? Kalau yang saya rasakan itu sebenarnya banyak sekali ya, Rikan. Jadi banyak sekali, diantaranya ya contohnya saya bisa berusaha untuk menjadi istilahnya kalau bersosialisasi, kemudian public speaking juga, kemudian istilahnya kita juga bisa mengenal kalau dalam istilahnya itu lagu dan lain sebagainya, kemudian breaking, outbound, jenjang manajemen pelatihan itu seperti apa, manajemen organisasi itu seperti apa, dan lain sebagainya, administrasi. Jadi banyak sekali. Bahkan sampai tidak bisa terhitung. Seperti itu. Banyak sekali ya yang dirasakan. Ya. Rekan Sodik ini mengikuti kepengurusan di PAC IPNU Kecamatan Mojo ini sudah berapa periode sih? Dari 2015 ya? Kalau saya itu 2015 itu belum menjadi pengurus. Saya masih ikut. Kemudian tahun 2017 mulai dari periodenya rekan Muna. Nah itu mulai itu saya sudah ikut. Saya diberikan amanah sebagai komandan CBP. Kebetulan pada saat itu saya istilahnya masih yang mencolok itu CBP-nya, ya, bukan dari segi kaderisasi maupun yang lainnya. Kemudian setelah itu ada selanjutnya di periodenya rekan Dadang. Ya, rekan Dadang saya sebagai Departemen Kaderisasi. Karena saya juga alhamdulillah pada tahun itu juga ikut Latin Lakbal, sehingga saya istilahnya mampulah untuk mengadakan kegiatan pengkaderan yang ada di Kecamatan Mojo seperti itu. Iya, mungkin dari rekan dan rekanita ada yang penasaran kesibukan rekan Sodik ini kesehariannya apa, pekerjaannya apa, sudah menikah atau belum? Gitu. Kalau menikah itu tanda tanya besar. Sama opo? Sama opo? Sampai bingung saya ya. Jadi kalau kesibukan saya di rumah itu, alhamdulillah untuk yang sekarang ini saya juga tidak
berkecimpung di IPNU IPPNU saja, saya juga ikut dalam kegiatan pramuka. Ya, saya juga membina di beberapa pramuka yang ada di Kecamatan Mojo, ada di SD-nya ada 5, MTS-nya 1, kemudian tingkat SMA-nya juga 1. Dan pada periode kemarin dan sekarang saya masih juga berkecimpung di Pramuka UIN Tulungagung, ya, tempatnya di Racana sebagai Dewan Kehormatan yang sekarang ini Dewan Kehormatan Pandega. Kemudian saya juga berkecimpung juga membantu di salah satu lembaga pendidikan MTS Al Mujahidin, ya. Saya berkecimpung di sana, saya diberikan amanah untuk memberikan istilahnya belajar bersama ilmu pengetahuan sosial atau IPS. Saya juga di sana juga sebagai pramuka. Alhamdulillahirobbilalamin, kalau di MTS saya sudah 3 tahun inilah. Ya, jadi saat kuliah semester 3 kalau nggak 4 ya, 3 kalau nggak 4 itu sudah berkecimpung di MTS Al Mujahidin dan juga pramuka seperti itu yang ada di seluruh Kecamatan Mojo. Alhamdulillahirobbilalamin, tetap seperti ini orangnya. Jadi rekan Sodik ini sudah lulus atau belum? Alhamdulillahirobbilalamin, ya, pangestunya semuanya. Jadi masih kuliah ya? Iya, masih kuliah. Masih kuliah, jurusan apa rekan? Jurusan saya Tadris Matematika. Tadris Matematika, dan sekarang mengajar di MTS Mujahidin, Al Mujahidin, ya. Mata pelajaran IPS. Jadi kita itu sebagai generasi milenial itu memang harus multi talenta, ya, benar sekali. Ya, benar jadi sekali, kan? harus mampu di semua bidang. Iya. Jadi dari semua track record tadi, ya saya kira rekan Sodik ini pantaslah menjadi ketua PAC IPNU IPPNU Kecamatan Mojo di periode ini ya, periode 2021-2023. Nah, kesulitan apa sih atau tantangan apa yang dialami rekan Sodik selama menjadi ketua PAC IPNU Kecamatan Mojo ini? Kalau tantangan sebenarnya sangat banyak sekali ya, terutama dalam bidang pengkaderan ya. Jadi kader yang ada di Kecamatan Mojo ini saya rasa itu bahkan yang istilahnya pengkaderan yang tahun 2015 angkatan saya, tinggal saya sendiri. Kadang saya juga bingung itu mengenai itu, dan akhirnya saya juga harus berusaha untuk memperbanyak ya, terus khususnya mencetak kader-kader yang IPNU IPPNU sebagai ujung tombaknya di Nahdlatul Ulama. Itu sangatlah penting ya. Jadi selain itu juga ada yang namanya sistem ya. Jadi di dalam sistemnya PAC IPNU IPPNU Mojo ini saya rasa masih ada yang kurang gitu loh. Ya, masih ada yang kurang, yang dimana ada beberapa warisan-warisan yang kemarin-kemarin ya seperti apa PR dan lain sebagainya, dan saya juga bingung mengenai itu. Dengan adanya yang sekarang ini ya, insya Allah dengan SDM yang ada di PAC IPNU IPPNU Kecamatan Mojo yang insya Allah luar biasa ini, kemungkinan besar dan insya Allah saya minta doanya bisa menjalankan program-program PR yang dimana masa sebelumnya itu belum terlaksana, dan juga membimbing terus mengadakan kaderisasi pengkaderan yang insya Allah juga sangat diperlukan di PAC IPNU IPPNU Kecamatan Mojo ini. Jadi ya itulah ya mungkin istilahnya tantangan bagi saya ya, khususnya itu. Kemudian emosional khususnya juga bagi diri saya sendiri juga. Jadi emosional itu istilahnya sangat rawan ya. Mood itu sangat rawan, emosional itu sangat rawan. Jika moodnya tidak baik nanti bisa istilahnya menggoyahkan, menghancurkan dan lain sebagainya. Kalau jika mood itu sudah baik, insya Allah kita memang harus bisa memanajemen emosional itu ya. Itu tantangan terbesar bagi diri saya sendiri khususnya. Jadi memang sangat istilahnya kalau dibilang berat, ya berat nih, namanya juga berjuang ya. Kalau berjuang tidak berat itu bukan berjuang ya namanya. Itu namanya adalah guys ya, seperti itulah ya rekan, bisa dipikirkan sendiri ya. Seperti itu. Iya. Ya rekan Sodik ini juga ikut kepengurusan di PC IPNU Kediri ya, Kabupaten Kediri. Iya, alhamdulillah saya juga diberikan amanah juga ya di pengurus pimpinan cabang sebagai anggota kaderisasi
ya, yang kemarin istilahnya kaderisasi. Kalau memang kaderisasi di Kabupaten Kediri ini ya seperti istilahnya memang nomor 1 ya, yang ada di seluruh Indonesia. Seperti yang kemarin itu mendapatkan sebuah apresiasi sebagai nomor 1 pengkaderan terbaik se-Jawa Timur, sedangkan se-Indonesia yang paling baik itu adalah di Jawa Timur. Jadi Kabupaten Kediri bisa menjadi nomor 1 di Indonesia. Alhamdulillah. Kebetulan rekan Sodik ini menjabat di Departemen Kaderisasi PC Ibnu Kabupaten Kediri, dan alhamdulillah kaderisasi PC Ibnu Kabupaten Kediri cukup bagus ya. Jadi diharapkan dengan rekan Sodik menjabat sebagai Departemen Kaderisasi di PC Ibnu Kabupaten Kediri ini dapat membawa dampak positif di PAC Ibnu Kecamatan Mojo. Amin. Oke. Ya, terakhir nih rekan, pesan dan kesan kepada rekan-rekan kita yang belum terlalu mengenal Ibnu IPPNU apa saja? Ya, untuk mengenai pesan dan kesan dari saya ya, khususnya kepada seluruh pelajar Nahdlatul Ulama yang belum berkecimpung di dalam organisasi Ibnu IPPNU, ayo silakan gabung bersama kami, kita belajar bersama-sama, kita raih kesuksesan bersama-sama, kita keluarkan kemampuan-kemampuan kita asah, kita kembangkan kemampuan-kemampuan kita. Nah, dengan berorganisasi itu, ya rekan dan rekan kita, dengan berorganisasi itu kita bisa mengeluarkan apapun yang ada di dalam diri kita, khususnya potensi. Ya. Kalau tidak dalam berorganisasi, bagaimana sampean bisa mengeluarkan potensi ini sampean? Ya. Jadi kita sangat perlu sekali ya, organisasi itu memang perlu. Ya. Kalau bilang saya penting, ya penting. Karena kalau manusia zaman sekarang ini itu kita berlawan, ya kita mempunyai tantangan yang dimana era-era digital. Ya. Ini memanglah era-era yang dimana sangat perlu sekali kita menambah pengetahuan, menambah keterampilan, dan juga mengeluarkan potensi-potensi yang kita miliki. Di dalam organisasi itu bukan hanya itu saja, ya jadi banyak sekali kalau kita melihatnya, bisa melihat di dalam khususnya silakan dicari Ibnu IPPNU, ya apa saja kegiatannya dan lain sebagainya, itu banyak sekali, ya khususnya ada juga yang ada di IG-nya PAC Ibnu IPPNU Kecamatan Mojo, PAC Ibnu IPPNU _Mojo Kediri, ya nanti bisa dilihat ya seperti itu kegiatannya apa saja dan lain sebagainya. Jadi ada kemasyarakatan, sosial, terus ada pelatihan-pelatihan yang bisa mengembangkan potensi kita, ada MC, ada nyanyi, kemudian ada ice breaking, ada outbound, ada manajemen pelatihan, ada manajemen organisasi, ada manajemen administrasi dan lain sebagainya. Jadi itu ya yang perlu rekan dan rekan kita ketahui. Ayo kita gabung bersama-sama, berjuang, belajar, bertakwa di Ibnu IPPNU Kecamatan Mojo maupun di Ibnu IPPNU yang ada di desanya masing-masing. Seperti itu rekan. Oke. Jadi di Ibnu IPPNU nanti kita bisa mempelajari banyak hal, ya, dari kedisiplinan diri, ya, dari keterampilan, ya, dan lain sebagainya ya, kan? Benar. Jadi rekan dan rekan kita sekalian, jika nanti bergabung di Ibnu IPPNU, pasti akan merasakan banyak sekali perubahan pada diri rekan dan rekan kita sekalian. Oke, terima kasih banyak rekan Sodik telah bersedia menemani saya dalam podcast PAC Ibnu IPPNU Kecamatan Mojo ini. Oke, semoga apa yang direncanakan, apa yang dihajatkan oleh rekan Sodik segera bisa terwujud. Amin. Segera dipertemukan dengan jodohnya. Oh, nah. Amin. Oke, sekian podcast pada hari ini. Oke, selamat belajar, berjuang dan bertakwa. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.